Kebijakan kependudukan adalah kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi besar, komposisi, distribusi, dan tingkat perkembangan penduduk. Kebijakan ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi berbagai permasalahan yang terjadi dalam ruang lingkup masyarakat yang berkaitan dengan bidang kesehatan, pendidikan, budaya, sosial, dan ilmu pengetahuan. Penerapan kebijakan dalam kependudukan ini menjadi sangat penting dilakukan oleh setiap negara berkembang, termasuk Indonesia. Hal ini dengan alasan mengatasi dinamika penduduk yang sering memberi ruang atas kegagalan perencanaan pembangunan berkelanjutan. Secara umum, kebijakan penduduk harus ditunjukkan untuk 1. Melindungi kepentingan dan mengembangkan kesejahteraan penduduk, terutama generasi yang akan datang. Yang kedua, memberikan kemungkinan bagi tiap orang untuk memperoleh kebebasan yang lebih besar guna menentukan apa yang terbaik bagi kesejahteraan diri, keluarga, dan anaknya. Serta yang ketiga, kebijakan harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk itu sendiri. Kebijakan kependudukan pada dasarnya terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Kebijakan fertilitas. Dalam menghadapi tingkat fertilitas, terdapat beberapa kebijakan yang mempengaruhinya, yaitu kebijakan pronatalis atau kebijakan yang berkaitan dengan tren fertilitas dan juga pertumbuhan penduduk, serta kebijakan antinatalis yang terbagi atas program keluarga berencana nasional maupun program non-keluarga berencana. Kebijakan yang kedua adalah mortalitas. Dalam kebijakan ini, pemerintah tidak secara eksplisit memiliki kebijakan yang langsung mempengaruhi tingkat mortalitas, seperti misalnya kebijakan penurunan mortalitas yang berisi kebijakan-kebijakan yang berkaitan langsung dengan hal yang mendukung pengembangan medis untuk memperpanjang umur manusia, mengurangi tingkat penyebaran penyakit, menjaga keselamatan perjalanan, peraturan rokok, hingga disediakannya berbagai pelayanan kesehatan. Kebijakan yang terakhir adalah migrasi. Dalam prosesnya, terjadinya migrasi diatur di dalam kebijakan yang terbagi atas dua bagian, yaitu kebijakan migrasi internasional seperti emigrasi dan imigrasi, maupun kebijakan migrasi di lingkup Indonesia. Saat ini, masalah kependudukan masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Hal ini menjadi semakin rumit, terutama karena persoalannya bukan hanya sebatas jumlah penduduk yang besar dan lajunya yang tinggi, tetapi masih ditambah persoalan distribusi penduduk yang tidak seimbang. Beberapa masalah tersebut, yang pertama adalah masalah keluarga berencana. Kebijakan ini belum mampu menanggulangi masalah kependudukan yang kian hari justru makin rumit. Beberapa faktor yang mempengaruhi masalah kependudukan keluarga berencana antara lain, yang pertama, kualitas sumber daya manusia yang berada di bawah standar sehingga mereka tidak siap untuk menghasilkan generasi baru yang berkualitas. Yang kedua, banyaknya pasangan yang menikah di usia muda sehingga mereka tidak paham bagaimana mengatur jarak aman kelahiran agar anak bisa lahir dengan sehat. Yang ketiga, banyaknya wanita yang melahirkan di usia muda. Yang keempat, minimnya pengetahuan secara edukasi terkait tumbuh kembang anak. Yang kelima, kurangnya persiapan perencanaan keluarga. Dan yang terakhir, ledakan kelahiran pasca pandemi. Salah satu program terkait kebijakan kependudukan yang dilakukan di Indonesia adalah kebijakan keluarga berencana. Bagi pemerintah, program KB merupakan strategi ampuh untuk dapat mengejar ketertinggalan pembangunan. Mereka yakin untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, salah satu syarat yang harus dipenuhi di bidang kependudukan adalah dengan zero growth. Namun, di samping adanya program keluarga berencana, Indonesia juga berupaya untuk menuntaskan beragam masalah kependudukan dengan berbagai kebijakan lainnya. Yang pertama, meningkatkan kualitas penduduk dengan meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan lapangan kerja, serta melakukan pemerataan fasilitas penunjang kesehatan pada masyarakat di seluruh daerah. Yang kedua, pemerataan persebaran penduduk, salah satunya dengan pelaksanaan program transmigrasi. Yang ketiga, pembangunan ekowisata yang berupaya untuk memberikan manfaat, baik itu secara ekonomi, budaya, dan sosial. Masalah yang kedua adalah masalah transmigrasi. Menurut Yudo Usodo dalam Radminto 2004, menyebutkan terdapat 8 alasan gagalnya program transmigrasi, yaitu yang pertama, pemerintah dianggap hanya memperhatikan etnis pendatang, yaitu peserta transmigrasi,
dan tidak memperhatikan penduduk lokal. Yang kedua, program transmigrasi ini dianggap memudarkan sosiokultural masyarakat lokal di sekitar unit permukiman transmigrasi. Yang ketiga, proses perencanaan kawasan permukiman transmigrasi ini kurang atau tidak dikomunikasikan dengan masyarakat sekitar. Yang selanjutnya, program transmigrasi terkesan menyebabkan kerusakan lingkungan. Transmigran yang didatangkan ke suatu lokasi kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik dalam kultur budaya dan tradisinya. Selanjutnya, program transmigrasi ini cenderung dikelola dengan pendekatan yang berorientasi kepada proyek. Kemudian, ada permukiman transmigrasi yang dibangun secara eksklusif sehingga terkesan tidak terkait dengan kawasan lingkungannya. Yang terakhir, ada banyak permukiman transmigrasi yang tidak layak huni, tidak layak usaha, dan tidak layak untuk berkembang. Permasalahan kependudukan tidak hanya mengkaji individu per individu. Masalah kependudukan dapat menjalar ke berbagai masalah sosial ekonomi, sebagai contoh, masalah ketenagakerjaan dan kemiskinan. Kegagalan dalam merespon tuntutan perubahan itu dapat menjadikan sumber konflik antara masyarakat dan pemerintah yang dapat mengganggu stabilitas negara. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan respon terhadap masalah kependudukan ini seperti dengan yang pertama, memperjelas visi dan arah dari pembangunan kependudukan. Dalam pemikiran ini, penting untuk menempatkan hak asasi manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan dan program kependudukan. Pada pengimplementasiannya, program pemerintah harus menjamin hak-hak itu dalam bentuk menjamin tersedianya pelayanan kesehatan mulai dari menyediakan informasi, penanganan masalah-masalah kesehatan dan pelayanan pasca penanganan, hingga penjaminan hak memilih tempat tinggal serta hak memperoleh pekerjaan dan upah yang layak. Yang kedua, memperjelas arah akan dibawa kemana bagi penduduk yang selama ini menjadi sasaran program. Hal ini disebabkan informasi kependudukan sejauh ini terbatas pada kalangan pemerintah, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat. Yang selanjutnya, memperjelas masalah kelembagaan dalam hal penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program kependudukan yang seringkali masih tumpang tindih. Yang keempat, menuntut keserasian kebijakan dan program tidak hanya pada tingkat pusat. Yang terakhir, menangani secara serius isu lama yang hingga kini masih terus menjadi perhatian seperti masalah perempuan, penduduk usia lanjut atau lansia, penduduk miskin, dan penduduk di pedesaan.